88,5 Radio Nur FM. Saatnya kita ikuti kajian Islam bermadzhab bersama PCNU Rembang. Setiap Rabu jam 7:30 malam sampai jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kerabat setia Nur FM yang masih mendengarkan di 88,5 acara live dengan tema kajian Islam bermadhab bersama Kiai-Kiai Muda Nahdlatul Ulama. Acara ini diselenggarakan kerjasama PCNU Kabupaten Rembang dengan Radio Nur FM. Telah hadir di studio Kiai-Kiai kita. Yang pertama adalah Kiai Hamzah, yang kedua Kiai Muta'alim. Yang biasanya hadir di sini Kiai Fahrudin, kali ini sedang undur. Kerabat setia Nur FM, malam hari ini kita akan berbicara tentang haid. Muga-muga yang mendengarkan banyak ibu-ibu, adik-adik yang meskipun yang di pondok pesantren diingatkan sama bunyainya, tetapi yang tidak di pesantren ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Tentang haid, sepanjang pengetahuan saya ini, Pak Hamzah sama Pak Muta'alim, banyak sekali yang aja justru ustadz-ustadz dan kiai-kiai muda, laki-laki, tapi yang ibu-ibu itu belum ada yang kemudian ngajari. Bahkan di beberapa kasus saya temukan, misalnya di keluarga besar Kiai Haji Zaim Ahmad, kemudian Gus Ulil Absor Abdallah itu malah yang paling ceriwis laki-lakinya, kiai-kiainya itu untuk ngobrai istrinya dan anak-anaknya. Nah, untuk haid ini langsung saja nanti yang pertama biar Kiai Hamzah yang sakjane haid itu seperti apa, kemudian harus bagaimana, dan kemudian apa yang berkaitan dengan haid. Ada beberapa hal yang nanti mirip sekali dengan haid yang akan dijelaskan oleh beliau berdua. Nah, yang kesempatan pertama kerabat setia Nur FM tentang haid. Haid itu definisinya kayak bagaimana, kemudian aturan-aturan yang lainnya itu harus diberikan. Yang di akhir mungkin nanti kita ke bagaimana sih sebetulnya pendidikan haid ini bisa dilaksanakan. Tadi janjinya Kiai Muta'alim kalau ada orang yang mau kumpul tak ajari gitu. Alhamdulillah ini. monggo Pak Hamzah, monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih dahulu saya ingin menyapa para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi di kajian Islam bermadhab. Tema pada malam hari ini berkaitan dengan haid. Haid itu memang ada hubungannya dengan tema yang kemarin yang sudah kita bahas di minggu kemarin, yaitu tentang sebab-sebab wajibnya mandi. Itu salah satunya adalah ketika seorang perempuan itu telah berhenti darah haidnya, maka dia wajib melaksanakan atau melakukan mandi wajib untuk mensucikan dirinya dari hadas besar atau dari haid tersebut. Saudara pendengar yang berbahagia, haid itu memang darahnya secara lugat dulu, secara definisi, secara lugat, secara bahasa itu adalah haid itu mengalir. Sayalan, kalau di dalam kitab itu dikatakan sebagai sayalan atau sesuatu yang atau mengalir. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah itu adalah memang darah yang memang itu adalah darah asli hilqoh atau jibilah. Asli hilqoh itu artinya memang memang asli pembawaan penciptaan itu loh. Asli pembawaan asli pembawaan penciptaan yang memang darah itu keluar dari aksor rahim, jadi rahim yang paling atas, rahimnya berarti yang bawah ya, yang bawah maksud saya bawah dari rahim perempuan, dan ini menunjukkan bahwa wanita tersebut sehat ya.
ketika dia dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Memang nanti ada Kalau beberapa. rutin setiap bulan haid berarti sehat gitu ya. Iya. Dan Anda waktunya itu memang waktu-waktu tertentu. Memang waktunya tertentu. Jadi ada siklusnya sendiri. Ini ya, fi awqatin mahsusah, di dalam waktu yang tertentu. Nah, ini memang di dalam Al-Qur'an wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurn. Jadi ketika di dalam Al-Qur'an yas'alunaka, orang-orang bertanya kepadamu Muhammad anil mahid, tentang haid. Qul huwa adza. Ini ada di sini adalah adza. Adza lil mar'ah. Ini ada penyakit bagi apa ya namanya? Bukan penyakit tapi penderitaan bagi perempuan dan penderitaan bagi laki-laki. Memang haid itu dulu ketika sebelum, sekarang pun juga sebetulnya haid itu penderitaan bagi perempuan karena keluarnya itu adalah sakit, panas, kemudian emosionalnya tidak stabil, dan juga penderitaan juga bagi laki-laki karena kemudian dia tidak bisa istimta. Istimta atau tidak bisa ya menikmati bahasa tidak bisa kemudian melakukan sesuatu yang ketika tidak haid itu boleh dilakukan, tapi ketika haid itu kemudian tidak boleh dilakukan. Sekaligus menjadi tanda baliknya perempuan ya. Ya, itu termasuk salah satu di antara tanda baliknya perempuan juga. Memang haid itu dulu, orang itu ketika dulu sebelum zaman Rasulullah, ketika zaman jahiliyah itu, ketika ada perempuan yang haid itu kemudian diasingkan, dikucilkan, ditaruh di sebuah ruangan, mungkin di kamar sendirian. Ketika dia makan kemudian dikasih makan, di karantina kalau sekarang diisolasi atau di karantina. Kalau zaman corona sekarang ini ada sama dengan di karantina. Jadi memang seolah-olah orang itu makan bersama, itu tidak mungkin tergambarkan orang yang sedang haid itu kemudian makan bersama dengan orang lain, apalagi minum bersama atau padahal tidak menular ya. Padahal tidak menular, apalagi sekarang corona ini yang menular ini. Tetapi itu memang zaman dulu memang kebudayaannya seperti itu. Ketika ada orang haid itu dikucilkan, dikarantina, diisolasi. Ini zaman kebudayaan produk adat zaman dulu. Tetapi kemudian Islam datang dan Rasulullah membatalkan itu semua. Bahkan Rasulullah itu pernah kemudian ketika Sayyidatina Aisyah itu haid, beliau meminum dari cawan yang sama, dari gelas yang sama dengan gelas yang diminum oleh Sayyidatina Aisyah. Artinya kemudian orang haid itu juga biasa itu aja. Hanya kemudian ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang itu sedang melakukan sedang haid gitu kan. Ada beberapa hal mungkin yang tidak boleh, ya tadi salah satu di antaranya adalah sesuatu yang ada garis batas antara pusar dengan lutut, itu yang tidak boleh kemudian diapa-apakan oleh laki-laki. Selain itu boleh diistimta atau dinikmati ketika sedang haid, itu tidak boleh. Batasnya itu ketika di pusar sampai kemudian di lutut ya, sama dengan auratnya laki-laki, itu tidak boleh. Ketika wanita haid itu tidak boleh diapa-apain, dinikmati juga tidak boleh. Bahkan sebagian ulama itu berbeda pendapat, apakah melihat istrinya yang sedang haid di anggota badan antara pusar sampai lutut itu boleh atau tidak ketika dia sedang haid. Itu sebagian juga ada, itu termasuk menikmati, jadi tidak boleh. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Tapi kembali ke definisi, memang jadi haid itu ya memang darah asli penciptaan perempuan itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itu. Kalau orang awam bilang itu darah kotor dari perempuan yang secara otomatis akan keluar. Iya, itu kan kalau bisa dikatakan awam, sebagai orang awam seperti itu mengatakannya, memang darah yang memang karena menunjukkan bahwa sel ovum atau apa yang tidak dibuahi oleh laki-laki, yang tidak mendapatkan tidak terjadi pembuahan, sehingga kemudian perlu diganti dengan sel yang baru atau gimana itu kalau secara medis itu. Tetapi itu ada sebuah hikmah yang mengatakan bahwa memang
kenapa Allah Ta'ala itu menciptakan menciptakan haid bagi perempuan itu karena memang seolah-olah itu di dalam beberapa kitab mengatakan bahwa untuk menunjukkan bahwa lemahnya perempuan, ya, bahwa itu menunjukkan bahwa sehingga kemudian di Al-Quran itu diketerangkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan-perempuan. Ini memang salah satu di antaranya bahwa kemudian perempuan itu memang dia ada kerepotan atau ada penderitaan, ada kerepotan yang menunjukkan kelemahannya, yaitu ketika dia mengeluarkan darah haid. Mungkin nanti masalah yang lainnya nanti akan disambung oleh Kiai Muta'alim yang secara terperinci. Kita lanjutkan nih langsung saja ya. Nah, Kiai Muta'alim, secara fikih ada hal-hal, ada kewajiban-kewajiban, ada pantangan-pantangan yang tidak boleh secara ibadah atau apa. Nah, itu yang barangkali bisa dijelaskan kepada publik. Sama masa haid itu biasanya berapa hari atau bagaimana? Terima kasih. Sebelumnya menyambung sedikit dan mengulang sedikit apa yang disampaikan oleh Kiai Hamzah, bahwa haid itu benar jibilah karakter tabiat wanita yang memang harusnya seperti itu. Hingga seumpama ada seorang perempuan kok tidak haid dalam jangka waktu umur 20 tahun ke atas, itu dianggap aib hingga bisa dikembalikan ketika dinikahi. Jadi itu min uyubin nikah, itu adalah seorang wanita yang tidak haid. Ini bukti kalau haid itu bukan sebuah benar, itu adalah bukan aib, tapi bukan aib. Itu memang jibilah, tabiah, karakter asli buatan perempuan yang dengan itu menjadi dia sempurna. Kedua yang disambung, ini akan menjadi naqsuddin, kekurangan di dalam beragama. Iya jelas, karena saat mereka tidak haid bisa sholat, ketika mereka haid tidak bisa sholat. Ketika tidak haid bisa sholat, ketika haid mereka tidak sholat. Tapi pada dasarnya naqsun fiddin ini memang secara dohir. Adapun masalah hakikat mereka mendapat pahala atau enggak, itu kebiasaan saja. Jadi secara fikih juga ada hukum istishab, walaupun untuk istishab itu Syafi'iyah tidak begitu banyak menggunakan, tapi kayak Gusti Allah menggunakan ini. Menggunakan Gusti Allah. Gusti Allah itu menggunakan istishab di dalam cara di dalam cara menghitung apakah orang tersebut termasuk abdun yang baik atau enggak, itu Gusti Allah menggunakan istishabul hubi. Contohnya seperti ini, ketika ada seorang yang terbiasa jamaah, terus tapi karena tidak adanya udzur, terus akhirnya tidak jamaah. Ketika dia berniatan seumpama tidak undur, saya akan jamaah seperti biasanya, dia pun akan mendapat pahala. Itu kan kayak istishabul hukmi, Gus ya. Jadi sebenarnya walaupun toh benar haid itu adalah naqsun fiddin, sebuah kekurangan dalam agama, tapi jangan menjadi sebuah sebuah bentuk kekurangan, karena dengan niatannya tadi dia bisa kalau contohnya kan sederhana, ibu-ibu, mbak-mbak itu yang hamilul Quran malah justru lebih banyak meskipun dikurangi 7 hari daripada laki-laki. Ya, itu membahas tentang tadi menyambung. Terus kita akan lanjut tentang definisi haid dan waktu dan lain sebagainya. Jadi haid itu adalah darah yang mengalir dari aksol min irkun dari jenenge urat atau paling bagian bawah rahim yang keluarnya pada waktu-waktu tertentu. Minimal perempuan bisa mengeluarkan itu adalah berumur 9 tahun komariah. 9 tahun komariah itu berarti tidak 9 tahun hijriah, 9 tahun hijriah ya. Itu hijriah bukan komariah. Jadi 9 tahun, ulang tahun ke-9 kurang dari 10 hari kali 9, 90 hari. Itu kok berarti 8 tahun 8,6an ya. Ya, 8,6 atau 9 pelan 9 ya. Pelan 9 itu ketika darah haid keluar pada
umur itu maka dianggap haid. Tapi tidak hanya itu saja, melainkan keluarnya ini selama sepanjang waktu 24 jam kali 1 hari. Jadi seumpama kurang dari waktu itu, maka ini tidak dianggap darah haid, melainkan darah istikhadah, nanti kita akan bahas. Itu minimal seperti itu. Adapun biasanya keluarnya itu 6 hari kali 24 jam atau 7 kali 24 jam. Dan paling banyak tidak boleh lebih, itu hanya 15 hari. 15 hari dalam artian 24 jam kali 15. Seumpama ada seorang perempuan hari Senin tanggal 1 haid dalam mengeluarkan darah 2 jam, terus besoknya 2 jam lagi, besoknya lagi 2 jam lagi, besoknya lagi 2 jam lagi, dalam jangka 15 hari, seumpama di total kok ada 24 jam, maka itu selama hari pertama nyampe hari 15 maka dianggap darah haid. Ketika tidak, maka tidak. Seumpama kok hanya keluar beruntun terus menerus dalam waktu 24 jam selama 1 hari 1 malam, ya, terus paginya sudah tidak keluar lagi, maka itu juga termasuk darah haid. Darah haid itu pokoknya adalah munculnya harus 9 tahun dan keluarnya harus 24 jam selama kurun waktu 15 hari. Lebih dari itu, untuk menggenapi 24 jam keluarnya darah, maka tidak dianggap darah haid. Ini definisi haidnya. Adapun hal yang muncul karena adanya haid banyak. Yang jelas haid ini menjadi sebuah mani. Mani itu penghalang untuk banyak ibadah, mulai dari sholat, puasa, muksu fil masjid atau itikaf, ubur fil masjid idza khofat al-misahu, terus tawaf, terus istimta, ada lagi apa 6, terus ada lagi istimta, hamlul Quran, qiraatul Quran 8, sudah lengkap 8 hamlul Quran. Tapi yang perlu saya tekankan lagi seperti tadi, jadi mereka itu tidak bisa melakukan itu, tapi jangan takut. Berarti saya tidak bisa beribadah dengan niatan tadi istikhabul hukmi yang Allah akan tetap menghitung niatan awalnya itu akan mendapatkan. Kalau misalnya 8 tahun, tetapi karena konon saya kurang tahu persis, hormonal perempuan sekarang itu lebih cepat sehingga menyebabkan orang itu lebih cepat sama mamanya. Ini tidak bisa ini tidak bisa. Jadi tidak dianggap haid tadi. Haid itu kan hanya yang saya tahu dari beliau Nabi, hadis-hadis yang ada itu kan banyak cerita Aisyah dan yang lainnya. Tapi untuk memutuskan ini seberapa itu istiqro'nya Imam Syafi'i ya, istiqro' yang katanya istiqro' sudah paten gitu, istiqro' lebih dari 1000 wanita yang ada di Baghdad waktu itu ya. Apakah sama istiqro'nya masih berlaku sampai hari ini? Saya kok nggak bisa menjawab secara umum. Tapi yang jelas kayaknya istiqro'nya Imam Syafi'i itu masih sangat relevan ya. Sumul meliput dari segi apa yang dibutuhkan dalam mendefinisikan, mulai dari sedikitnya kemungkinan keluarnya haid, sedikitnya hingga banyaknya haid. Menyambung dengan hal yang mawani'u haid. Sholat ini harus jelas harus ditinggalkan orang haid, karena memang Gusti Allah itu pengen disembah orang-orang yang tidak terbawai najis. Puasa juga seperti itu. Puasa itu kenapa tidak wajib puasa, karena secara syar'an orang haid itu dianggap tidak kuat karena ada darah yang mengalir, yang seperti ketika darah mengalir itu akan menjadikan tubuh kurang sehat atau kurang kuat. Maka ini min maqasidis syar'i untuk meringankan beban taklif kepada umatnya untuk mentiadakan hukum wajib puasa untuk orang haid. Yang perlu saya garis bawahi adalah itu orang-orang yang hufat itu. Orang-orang hufat itu haid ini bukan menjadi penghalang untuk tetap hafalan atau dan lain sebagainya, tapi harus dirubah niatnya. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran itu sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran itu tanpa niatan juga akan menjadi Al-Quran. Tapi ketika disorfu, dienggokkan atau dibelokkan untuk tidak membaca Al-Quran, maka akan jadi juga. Dalam artian sama kul huwallahu ahad Allahu samad, tanpa saya niatanin baca Al-Quran, maka itu saya akan dianggap baca Al-Quran. Tapi ketika saya baca kul huwallahu ahad Allahu samad, saya tidak niatan baca Al-Quran, tetapi karena pengen nyuwuk. Nah, ini berarti saya menjadi zikir, maka juga tidak akan menjadi Al-Quran, tapi menjadi zikir. Nah, yang bisa dilakukan oleh santri-santri atau mbak-mbak atau siapapun ibu-ibu yang waktu haid tidak bisa membaca Al-Quran itu harus punya niatan zikir, murojaah, tapi bukan kok membaca, tapi zikir. Maka secara teks hukumnya akan orang ini tidak membaca Al-Quran tetapi zikir yang isinya adalah bacaan-bacaan Al-Quran tadi, seperti itu. Terus tentang istinba sudah disampaikan sama Hamzah tadi. Ada 8 tadi. Terus yang banyak menjadi perdebatan biasanya soal masuk masjid ini. Oh iya, masuk masjid. Masuk masjid itu seperti ini, dua hal. Jadi muksu fil masjid itu haram, ubur fil masjid idza khafat alwisahu. Jadi menetap di dalam masjid itu haram. Takut atau enggak nanti akan mengotori masjid itu haram. Ilatnya karena muksu, ilatnya hukum tidak bolehnya itu karena menetap di masjid. Berdiam diri di masjid. Itu baik di label, dibungkus dengan apapun ya tetap haram. Nah, pakai apa namanya soft text ya, sekalipun ya rangkap berapa itu tetap haram karena memang tidak tahu hikmahnya apa, tapi yang jelas itu menjadi ilat untuk diharamkannya seorang perempuan untuk menetap di masjid. Adapun ubur itu hanya melintas masjid berjalan leres. Itu ketika tidak ada ketakutan. Jadi seumpama seperti ini, bisa digambarkan seumpama muslimat itu punya acara di masjid, pengajian bla bla bla, terus ada fatayat yang pengen rewangnya itu seumpama mereka sedang libur. Mereka sedang libur kok hanya lewat saja, lewat jajan. Ya, ngetokno jajan dan lain sebagainya itu tidak masalah ketika tidak ada kekhawatiran akan menjibrati masjid. Kalau jadi petugas protokol yang di dalam tengok-tengok ning jero dia. Ya, itu tidak boleh. Ini jadi protokol kalau sedang libur di masjid nggak boleh ini. Nggak boleh itu. Terus apalagi terus semua yang ditinggalkan tadi mulai dari puasa dan lain sebagainya, sholat dan lain sebagainya itu tidak ada qadha karena ini memang penghapusan azimah menjadi secara ilmu usulnya itu takliful hukmi terhadap mukallaf itu yang ada azimah, ada rukhsah. Nah, ini termasuk bagian azimah. Azimah itu ya memang seperti ini, wadhu awalnya seperti ini, bukan kok dirukhsah untuk tidak meninggalkan tapi besok qadha enggak. Tapi ini memang benar-benar azimah, hukum asli untuk tidak diperbolehkan beribadah. Terus tentang masalah tawaf dan lain sebagainya itu yang agak repot karena tawaf itu karena modalnya terbanyak. Nanti ada ceritanya itu. Ceritanya ada suwuknya biar tidak keluar. Baik, demikian kerabat setia Nur FM, nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Bersama dengan kajian Islam bermadhab, hadir di studio Bapak Hamzah sama Bapak Muta'alim. Tadi kita sudah berbicara tentang makna dari haid, baik lughawi atau istilahi. Kemudian kita berbicara apa sih yang menjadi pantangan atau menyebabkan dia secara fikih tidak bisa melakukan ibadah-ibadah karena itu sudah menjadi azimah. Tadi kelihatannya masih ada satu ini, kembali ke Pak Muta'alim ini, soal kemudian tidak boleh ditalak tadi itu loh. Iya. Jadi di antara yang bersahubungan dengan seorang wanita yang haid itu ketika sudah bersuami maka haram untuk ditalak. Ini haram bukan berarti talaknya tidak jadi, tapi melakukan hal itu haram. Kenapa? Karena akan memperpanjang masa iddahnya, karena iddahnya akan ada tambahan masa haidnya tersebut. Jadi seumpama contoh ditalak tanggal 1 padahal tanggal 1 tersebut dia akan sedang haid, maka penghitungan
iddahnya itu akan setelah habisnya masa haidnya tadi. Agak mepet Pak Muntah. Akan penghitungan iddahnya itu setelah haidnya selesai, karena yang kita ketahui bersama masa iddah itu penghitungannya adalah quru. Quru itu dipersepsikan sebagai masa suci, walaupun toh quru itu suci ya, walaupun toh quru itu juga mempunyai makna haid juga, walaupun ini yang menjadikan satu kalimat yang bisa mempunyai dua interpretasi, dua makna dalam istilah kita ada ta'atuf. Itu ya, itu untuk melengkapi hukum yang berkaitan dengan haid tadi. Ya, kayak gini ada tambahannya ya tadi, menarik. Terus kemudian yang selanjutnya begini Pak Hamzah atau Pak Muta'alim, ini orang bagaimana perempuan itu bisa mengetahui saat dia sedang haid, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kemudian haid berakhir itu cara mengetahuinya bagaimana itu? Cara ngetesnya gitu. Kalau memang ada perbedaan pendapat antar ulama tentang sedikitnya masa haid. Itu memang di kita tadi sudah diterangkan oleh Kiai Muta'alim bahwa 24 jam atau sehari semalam. Itu memang menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi saya ingin sedikit memberikan cerita saja bahwa di mazhab lain yang termasuk mazhab yang kita anut, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini juga ada mazhab yang lain. Mungkin di mazhab Ahnaf, mazhab Hanafi itu menganggap bahwa sedikit-sedikitnya haid itu adalah 3 hari. Kemudian Imam Malik, pendapatnya Maliki, itu mengatakan bahwa tidak ada batasan paling sedikitnya haid itu tidak ada batasan. Pokoknya bagaimana adatnya saja. Bahkan sebentar saja juga sudah bisa dikatakan sebagai haid, gitu kan. Itu di mazhab Ahnaf. Bahkan ada yang kemudian di mazhab Maliki. Di mazhab Maliki itu ketika pembahasan haid itu pokoknya kalau keluar darah itu dianggap sebagai haid gitu aja. Jadi mereka tidak mengenal istilah di kita itu istihadhah, atau perempuan yang kemudian masih mengeluarkan darah ketika sudah melewati masa haidnya. Jadi kita mungkin sedikit diterangkan terlebih dahulu bahwa aqallul haidnya itu di kita sehari semalam. Kemudian aksarnya atau masa yang paling lama bagi perempuan mengeluarkan darah haid ini adalah 15 hari. Nah ini ketika dia sudah melewati 15 hari tapi belum 24 jam. Sudah 15 hari ini, maka kemudian darahnya itu nanti dianggap sebagai darah istihadhah. Dan ini nanti kemudian caranya memang bermacam-macam. Ada yang kemudian menghitung terlebih dahulu muqtadah, atau sudah ada adat terlebih dahulu. Jadi sudah pernah haid 1 kali itu sudah dikatakan sebagai adat bagi perempuan. Sekali saja sudah jadi adat. Sekali saja dia pernah jadi kebiasaan, bisa dianggap sebagai kebiasaannya. Atau masih muqtadah yang kemudian masih bisa dilihat, oh ini kelihatan. Atau yang nanti yang paling repot itu ketika di pembahasan mutahayyirah. Jadi dia awal haid kemudian langsung dia tidak tahu berapa harinya, itu tidak kelihatan. Nah, itu yang memang di mazhab kita itu memang sampai sedetail itu di mazhab. Agak sedikit sulit. Tetapi kalau di mazhab Maliki saja, di mazhab Maliki itu lebih mudah. Pokoknya yang penting kalau dia dia keluar darah, maka dia dianggap sebagai haid. Dan kemudian ketika dia tidak mengeluarkan darah, itu sudah dianggap sebagai suci. Soal usia juga sama. Soal usia sama, kalau usia sama ya 9 bulan Hijriah Komariah gitu. Berarti yang memang ada perbedaan. Kita sering memperingati ulang tahun itu kan dengan tahun Masehi, meskipun beberapa kiai mengatakan bahwa kalau masalah umur jong itu nganggo tahun Hijriah. Jadi sebetulnya umur kita itu kadang-kadang juga sebetulnya palsu. Dia lebih banyak. Harusnya palsunya lebih banyak, karena kalau dihitung antara Hijriah dengan Masehi atau 10 hari ya, itu ada terpaut waktunya. Nah, kemudian tadi menanggapi bahwa bagaimana cara mengetahui perempuan itu sudah berhenti dari haid, itu memang sudah ada diajarkan oleh Sayyidina Aisyah di dalam sebuah hadis. Itu caranya memang menggunakan katun atau kapas yang ditempelkan di kemaluan perempuan, di farjinya perempuan itu.
ketika masih ada bercak darahnya maka dianggap sebagai dia belum suci. Tetapi kalau memang sudah bersih kafasnya itu tetap putih dan tidak ada bersih itu, maka kemudian menunjukkan bahwa perempuan itu memang sudah selesai atau sudah berhenti dari haid. Ketika sudah berhenti maka nanti kemudian dia berkewajiban melakukan mandi sebagaimana yang kemarin sudah diterangkan di pembahasan yang kemarin. Terus sholat? Ya, kemudian untuk masalah sholat itu ketika perempuan itu sudah berhenti haid, itu dia berkewajiban mengqadha sholat yang ada di waktu jamak. Kan? Misalkan dia berhenti haid di waktu sholat asar, maka dia berkewajiban qadha melakukan sholat zuhur juga. Ya, qadhanya di sholat zuhur. Tidak kemudian sholat zuhurnya ditinggalkan, tidak. Itu karena sebagian sebetulnya karena kehati-hatian ulama saja. Jangan-jangan tadi sudah bersih. Ya, sudah bersih. Tapi memang tuntunannya seperti itu. Jadi ketika dia berhentinya di waktu asar misalnya, maka dia mengqadha di waktu ininya, waktu sholat zuhurnya, maaf. Tapi kalau dia kemudian berhentinya di waktu sholat maghrib, maka sholat asarnya tidak. Sholat asarnya tidak. Karena tidak qadha. Tidak qadha karena tidak di waktu jam'i. Karena tidak di waktu jam'i. Kalau dia berhentinya di waktu isya. Kalau di waktu isya, maka sholat maghribnya wajib dilakukan. Ini yang mungkin sedikit agak rumit ya, mungkin banyak yang kemudian sebenarnya ada alasan spesifik itu tapi agak dekat lah biar suaranya kedengaran. Alasan spesifik itu seperti ini. Kenapa ketika selesai duhur ketika asar duhur katut harus ikut diqadhoi, ketika isya maghrib ikut diqadhoi. Itu karena memang tadi waktu isya itu adalah waktu nuzul maghrib zuhurotan atau jam'ah. Jadi karena memang maghrib isya itu adalah termasuk waktunya maghrib. Asar itu juga waktunya zuhur. Maka dan sebaliknya ya? Sebaliknya enggak? Enggak. Jadi sama mama yang darurat itu ya. Yang darurat itu kan berarti di akhir. Jadi waktu saya belajar itu juga bingung loh, kok ada kayak gini. Ini kan mungkin banget kalau alasannya hanya sekedar kehati-hatian. Kenapa ketika maghrib selesai asar kok enggak? Ketika subuh selesai kenapa isya enggak? Oh, ternyata ketika di balik lembaran kitabnya itu ternyata ada alasan yang lebih masuk akal, karena memang isya adalah waktu nil maghrib daruratan, terus asar itu waktu nil duhri daruratan atau jam'an. Seperti itu ternyata. Kalau istilah saya gini, headnya itu buka tutup. Buka tutup ya kan bersih wajib, tapi belum habis yang di 24 jam tadi. 24 jam kan keluarnya ya. Nah itu misalnya asar sekarang jam 3 ya kan, asar. Nah tiba-tiba dia belum sholat, kemudian 5:30 atau menjelang itu dia sudah head lagi. Oh seperti ini. Jadi mestinya pembahasannya tadi urut. Makanya mestinya urut. Jadi ketika tadi sudah membahas tentang bahwa keluar head itu sedikitnya, biasanya dan banyaknya, itu mestinya dibahas tentang yang berhubungan secara langsung, yaitu tentang masalah itu golibuhu sudah ya, tentang apa? Tentang masalah seperti ini. Jadi sama tadi loh. Kalau saya tadi tulisannya dibuka tutup, metune gangtek ngono lho. Tadi siapa kok jadi lupa? Apa Gus? Sing masalah buka tutup napa? Ya bukan buka tutup, tapi seperti ini loh. Bagaimana menentukan ini head atau tidak? Ini head atau tidak itu kan ngeten ya pasti apa masalahnya? Ini head atau tidak itu sudah jelas. Terus setelah itu konsekuensi dari kebanyakan tadi, karena sudah membahas tentang masalah qadha sholat, mestinya kita itu membahasnya adalah tentang istikhadah.
Nggih. Istikhadah itu darah yang keluar tapi tidak dimasukkan kategori haid. Ya. Lah itu terus tentang masalah tadak mumayyah dan lain sebagainya itu akan menjadi sangat Rumit rumit ya, rumit. jadi Dan tidak akan tidak selesai di forum Forum ini, ini, ya. gitu. Karena memang jadi lupa ya bahas saja. Nggih. Coba pripun? Oke, baik kalau gitu pertanyaan tadi aja. Karena tidak urut ya. Kalau misalnya tadi itu memungkinkan nggak pertanyaan gini. Biasanya orang haid itu kan misalnya ya haid, misalnya merasa bersih tiba-tiba nanti berapa jam lagi sebetulnya dia akan keluar lagi. Keluar lagi. Ya, gitu. saya ingat. Jadi seperti ini. Anak kok bersihnya. Ya. Bersih antara haid, bersih antara haid dan nifas, bersih antara haid dan darah yang lain gitu. Itu ya opsi ya benar. Terima kasih Mas Khalili, Pak Khalili. Jadi antara head dan head yang satu itu minimal harus 15 hari. 15 hari. Nah, Setiap jadi perempuan. Setiap perempuan. Jadi sama Minimal. seperti minimal harus 15 hari. Kurang dari 15 hari tidak bisa. Ini tetap bolak-balik kita harus percaya dengan apa yang diistiqroi Oleh Imam Syafi'i. Teliti. Ya. Ya, jadi umpama seperti ini. Ada seorang perempuan head 1 hari 1 malam tanggal 1. Ya. Maka ketika dia keluar lagi mampet nyampe 15 hari berarti masuk di tanggal ke 17 kok keluar head. Maka dia keluar darah lagi, maka ini akan dihukumi head lagi. Karena sudah melewati akol tuhrinya. Akol tuhrinya ada. Jadi terus saumpama antara head dengan nifas, akal head dan nifas itu tidak ada batas jarak tertentu. Terus saumpama nifas dengan istikhadah. Oh enggak. Nifas istikhadah nifas itu kan jarang sekali ya. Ya, nah istikhadah itu juga tidak ada batasnya. Jadi yang jelas seperti ini. Jadi akol head dan imkanu furujul head min mar'ah dari perempuan itu 8 atau 9 tahun. Terus perempuan juga mungkin tidak head sama sekali. Tidak keluar sama sekali itu, walaupun toh itu tidak berarti tidak normal ya. Ini mungkin karakternya saja. Terus apa lagi? Konsekuensi hukum yaitu diantaranya yang menjadikan hukum headnya. Oke, bagi perempuan berarti ketika keluar head sama kemudian head lagi itu 15 hari. Iya, minimal 15 hari. Minimal. Itu yang kemudian ibu-ibu, mbak-mbak ngerti tentang ini. Kemudian yang ini, yang banyak sekarang menjadi perbedaan itu adalah soal perempuan di masjid tadi itu loh. Iya. Nah, ini mungkin pahamnya yang ada itu. Bagaimana pendapat para fuqaha di beberapa madhab itu, karena entah disandarkan siapa, ada beberapa orang yang kemudian dibolehkan untuk di masjid. Itu. Kalau di masjid ini memang setahu saya memang yang tadi dijelaskan. Yang masalah perempuan tadi sudah dijelaskan Pak Muta'alim, ada beberapa ada beberapa hal yang memang tidak konsekuensi hukum terhadap orang yang head itu kan memang banyak. Di antaranya adalah ini sudah dibahas bahwa membawa Quran, membaca Quran, kemudian istimta. 8 tadi. Ya, ada 8 tadi. Ada nggak boleh lewat di masjid, nggak boleh tengok-tengok di masjid, sholat dan sebagainya itu, tawaf dan sebagainya. Kalau masalah tengok-tengok di masjid atau i'tikaf al-mukthu fil masjid atau berdiam diri di masjid itu, saya belum tahu tentang apakah mazhab-mazhab yang lain itu memperbolehkan atau tidak. Tetapi memang yang masyhur itu memang mukthu sendiri itu diam diri di masjid itu memang tidak boleh. Tidak boleh. Kalau lewat memang ada qaidnya, memang in khafat talwith, atau memang kalau misalkan perempuan itu khawatir jebroti. Jadi memang mungkin saya tidak menggambarkan ya apakah orang itu kemudian
lewat di masjid itu tadi mungkin yang digambarkan Pak Muta'alim itu kalau ada acara kemudian cuman di sana kemudian cuman meletakkan jajan saja atau kemudian keluar lagi, itu mungkin ya seperti itu. Tapi dulu itu kelihatannya masjid itu memang terbuka, kadang-kadang itu memang dipakai untuk jalan juga karena olahraga, latihan perang. Karena tidak kemudian masjid itu seperti sekarang semua keramikan, itu tidak. Dulu itu masjid bentuknya juga paling tanah dikerasin itu saja. Jadi memang bentuknya itu ya masih tanah. Jadi kadang-kadang saya itu agak heran sedikit kalau orang itu kemudian terlalu ketat di dalam penetapan bahwa orang tidak pakai sendal keluar rumah di tanah kemudian langsung menghukumi najis. Itu kan saya membayangkan dulu masjid itu juga dari tanah gitu kan. Maksudnya dari tanah itu loh. Jadi tidak kemudian serta-merta itu ketika orang menginjak tanah, sekarang mentang-mentang semua rumah pakai keramik kan. Ilustrasinya misalnya lebih digampang gini. Misalnya orang dalam ada pengajian taruhlah muslimat atau fatayat. Nah, batasannya yang diperbolehkan misalnya dia di teras. Definisi masjid ini kan masih nanti banyak atau sebetulnya. Nah, kan banyak sekali ibu meskipun sedang haid ada pengajian dia masih apalagi kemudian hujan, ini malah melebu menjeru. Nah, gitu. Monggo niki, Pak Muta'alim atau Pak Amya. Kalau saya belum tahu ya, saya belum tahu tentang yang memperbolehkan itu, saya belum tahu. Mungkin karena kekurangan saya terhadap referensi yang memperbolehkan itu. Tapi setahu saya kalau haid itu tidak boleh tengok-tengok atau berdiam diri di masjid. Atau mungkin kalau berarti dianjurkan ketika ada acara model begitu ya nggak usah ikut bagi ibu-ibu untuk di kegiatan di kita di luar masjid. Mungkin di luar masjid Dan harusnya penyelenggara memang masjid itu memang kalau di dulu atau sebetulnya kan jamaah bagi perempuan itu kan juga sebetulnya juga jadi pertanyaan juga kan. Karena memang apakah ini termasuk diskriminasi atau tidak? Tapi Atikoh memberi syarat kepada Sayyidina Umar masih harus boleh jamaah di masjid ketika dilakukan. Tetapi begini, masjid itu memang memang agak susah ketika dan rata-rata di Mekah juga di daerah-daerah di Arab, Jazirah Arab itu rata-rata memang masjid itu rata-rata dipakai oleh laki-laki gitu kan. Jadi memang sulit menggambarkan perempuan itu melakukan jamaah kecuali di Indonesia. Ini memang khas Indonesia atau mungkin istihadnya ulama-ulama Indonesia. Memang kalau persyaratan, kalau dilihat dari zatiyahnya sholat berjamaah di masjid itu kan bagi perempuan sholat yang paling baik itu adalah di dalam kamarnya. Semakin perempuan itu delik istilahnya sholatnya itu semakin baik bagi perempuan khusus perempuan. Kalau laki-laki itu memang kalau sholat tidak di masjid itu sebetulnya bagi orang Arab sekarang ini memang aib bagi orang Arab, tapi di Jawa itu justru awam itu biasanya begini, sing ora entuk iku munggah masjid yo ning telampi entuk gitu. Ya biasanya seperti ini. Seperti saya pernah dikasih tahu sama seorang yang mewakafkan masjid itu juga seperti itu. Kiai yang mewakafkan masjid itu seperti itu. Jadi yang diwakafkan menjadi masjid itu memang bagian tertentu saja. Terus yang itu juga lain ada, hanya harim masjid, rokobatul masjid. Dan memang kita sudah tahu tentang masalah hukum masjid itu kan jelas ya, masjid itu biasanya bagian depan, terus bangunan baru itu hanya harim masjid, terus dibangun menjadi kayak masjid, tapi jelas hukumnya tidak seperti dengan masjid. Ala kulli hal seperti ini, ketika itu kok bukan bagian dari bukan masjid, maka masuk atau menetap di situ bagi seorang yang haid, perempuan yang haid ini tidak apa-apa. Apalagi kalau masjid Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah itu jadi, saya juga tidak tahu persis itu. Jadi destinasi wisata. Gue nganten. Walaupun ini agak sensitif ya membahas tentang masjid hari ini yang banyak menjadi sorotan
dikosongkan dan sebagainya. Ini enggak. Saya akan menjelaskan lebih terang apa yang disampaikan oleh Kiai Hamzah tadi, yang mengatakan kenapa seorang perempuan. Memang perempuan itu karakternya lebih tertutup, satru. Jadi adamul baruzah, tidak menampakkan diri. Itu memang karakter bagaimana Islam mendidik seorang perempuan. Padahal masjid itu tempat syiar umat Islam. Dari hari ini saya mau mereka kok banyak yang masjid begini kok ditutup dan sebagainya, itu agak wajar karena memang karakter syiar Islam itu ya di masjid itu. Tetapi seorang perempuan ini memang ditobiahkan atau dikarakterkan untuk lebih tertutup, untuk menjaga kehormatannya. Tertutup, lebih terjaga kehormatannya. Maka sebaiknya memang jamaah tidak di masjid tetapi di rumah. Ini bukan kok maaf diskriminasi, tapi ini adalah upaya untuk penghormatan kepada seorang perempuan. Dan satu hal lagi yang mestinya tidak boleh disampaikan secara umum, tapi akan saya sampaikan. Boleh, ini yang menarik ini. Tidak boleh, tapi boleh disampaikan. Memang seperti itu, di dalam kitab-kitab itu baiknya tidak disampaikan. Iya. Tapi maksud saya mau bisa perempuan bisa baca baiknya biar tidak menjadi seperti ini, tidak menjadi paradigma seorang laki-laki harus di masjid jamaah dan lain sebagainya yang menjadi syiar di sebagian walaupun toh saya juga gimana lah, jamaah itu kan maaf ini melencengnya sangat jauh enggak apa. Jamaah itu kan pada dasarnya tempat mempengaruhi kehormatan tersendiri di dalam menambah ganjaran sendiri. Itu ya jelas masjid. Seorang laki-laki jamaah di rumah atau di masjid itu banyak mana sebenarnya. Di kitab-kitab itu banyak. Baiknya memang laki-laki itu jamaah di rumah dengan ahlinya. Itu lebih baik daripada di masjid, itu pasti itu ada. Karena jelas secara makna dari jamaah akan sangat terasa di dalam menyatukan atau ulfah bainal ahli, ulfah bainal keluarga usroh itu lebih terasa. Bagaimana terus gerakan seorang anak istri terus terpantau oleh suami, itu kan lebih membangun karakternya itu lebih gitu. Ya. Ini tambahannya ini. Dan daripada seorang laki-laki terus sendirian jamaah di masjid, terus keluarganya tidak disuruh untuk sholat atau tidak diajak sholat bareng. Pada dasarnya seperti ini. Tapi kalau seperti ini semuanya, kalau sepertinya ya masjidnya sepi, akan dihobong sama Kanjeng Nabi. Itu memang benar itu. Memang benar ya. Bahkan ada beberapa terhadap jamaah itu sendiri, bahwa kemudian ada makalah Imam Ghazali yang mengatakan bahwa sholat di rumah sendirian tidak berjamaah tapi lebih bisa menghadirkan khusyuk dan khudu itu lebih baik di rumah meskipun meninggalkan jamaah, karena yaitu ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan bahwa al-fadilatul muta'alliqu bidzatil ibadah afdhalu min muta'alliqil bimakan au bizaman. Ini tadi masuk yang tidak disampaikan ke publik tadi. Ya itu mestinya tidak boleh disampaikan. Kita akan jadi korban ini oleh diskusi kajian kita. Baik. Tadi kan manek kita itu kan sudah tadi disebutkan mulai dari sholat, kemudian lewat masjid, tengok-tengok di masjid tidak boleh ditalak. Kelihatannya sudah kita bahas semua. Nanti setelah ini kita akan bawa pernik-pernik lain yang berkaitan dengan haid. Itu masih ada beberapa hal yang barangkali nanti ada bapak-bapak, karena atau kerabat setia Nur FM di kita itu sudah ada pertanyaan, boleh dikirim lewat WA, baik lewat telepon WA juga bisa, sudah langsung masuk dalam siaran ini. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Kajian Islam Bermadzhab di Radio Nur FM 88,5 Jalan Pemuda, disiarkan langsung dari gedung PCNU Kabupaten Rembang. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari salah satu pendengar. Pertanyaannya sederhana ini Pak Hamzah sama Pak Muta'alim. Bagi adik-adik kita yang sudah balik, misalnya umur 9 itu berarti sekitar SD kelas 6 ya? SD kelas 5, kelas 6 ya, kelas 5, kelas 6, tetapi dia masih membawa mushaf kemana-mana untuk belajar ngaji atau apa itu, karena nggak taunya itu.
Nah itu niku pripun nih pertanyaane niku. Nggih. Memang nih nggih, Pak Mutalim, lanjut. Monggo. Nggih. Untuk yang belajar perempuan yang masih kecil, yang sudah haid dan masih belajar membaca Al-Qur'an nggih, kira-kira seperti itu. Memang di mazhab kita, di mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah itu memang salah satu tadi hal yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang sedang haid itu adalah membawa mushaf. Tetapi sebagian ulama juga kemudian memberikan pengecualian untuk uzur bagi seorang perempuan yang tadi mempunyai hafalan, itu juga meskipun sebetulnya ketika haid dia itu tidak boleh niatnya yang diganti menjaga hafalannya. Ada yang kemudian takbir pokoknya ora usah niat-niatan ngono pokoknya angger ngoten wonten. Tetapi itu hanya paradigma, artinya ada solusi karena memang perempuan yang hafizah atau orang yang menghafal Al-Qur'an itu kan susah itu jaganya kalau dia tidak deres nggih kan. Bahasa kita deres hafalannya atau menjaga hafalannya. Lah, kemudian bagaimana kemudian bagi anak yang kecil yang masih taraf belajar Al-Qur'an kelas 5 SD tetapi ya belum dunung. Dia sudah mengeluarkan darah haid, dan kalau di kita memang umur segitu, umur misalkan 10 tahun, 12 tahun, 11 tahun itu masih kecil Pak ya, masih kecil gitu. Nek terawih iso yoyan jajan mlebu masjid, masih kecil nggih. Dan itu memang hukum asalnya menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap boleh. Untuk alasan belajar. Untuk alasan belajar itu boleh. Sama halnya dengan anak kecil yang anak kecil yang belum baligh, kan? Dia tidak punya wudu tetapi membawa Al-Qur'an untuk niat belajar. Itu sebagian ulama juga ada yang mengatakan itu boleh dilakukan. Jadi boleh dia membawa. Zaman kecil saya di sarang begitu itu, masih raup manuke ketok, sarunge ora tinggu, bawane Quran maju mlayu nang sarem. Dia tanpa wudu kan itu kan termasuk salah satu larangan orang yang tidak mempunyai wudu itu kan membawa Al-Qur'an kan tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ini ada pengecualian khusus anak kecil yang kemudian masih taraf belajar. Ini itu, juga sama. Itu ganjarannya sing gawe qiraati nggih itu dadi akeh ya. Bisa misah, tidak harus bawa mushaf kemudian belajar. Nah, ini kemudian pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kemudian kewajiban belajar tentang haid ini untuk lingkup keluarga. Itu menjadi penting karena tadi di awal sudah saya sampaikan rata-rata sing mulang haid itu kok wong lanang. Padahal sakjane lan asik kalau semulang padha wedoke gitu loh. Misalnya kayak kalau di iklan itu kita tahu lah cara bagaimana orang pakai softtek itu kan praktek ngono lho. Soalnya ajar wong lanang kan enggak bisa. Iya. Ya ini memang ngeten. Mungkin ini ada sebuah sedikit makalah yang memang bahwa sebetulnya harusnya memang perempuan gitu kan. Salah seorang ulama ini mengatakan ada sebuah makalah dari As-Said Al-Alhamah Ahmad bin Hasan Al-Attas ini utrukun nisa wa adatihinna wa la tas'aluhunna. Jadi sebetulnya masalah haid itu sebetulnya perempuan itu mereka yang mengalami sebenarnya sudah bisa membedakan sebetulnya apakah ini darah haid atau tidak. Itu sebetulnya fardu ain ya. Ini bukan masalah bukan masalah bukan masalah hukumnya, tetapi masalah tentang mengetahui ini yang keluar adalah haid atau apa, itu sebenarnya perempuan itu lebih tahu daripada para pakar-pakar yang rata-rata itu pakar-pakar hukum yang rata-rata laki-laki. Itu kan. Kalau masalah hukum hukum kewajiban mengetahui dan sebagainya mungkin nanti bisa di Pak Mutalim saja nanti yang menjelaskan. Mestinya seperti ini, hal yang sangat kita tahu bersama yaitu setiap seorang itu dituntut untuk tahu ilmunya hal yang akan dilakukan atau yang menimpa pada dirinya. Atau ilmu hal ya. Ilmu halnya tadi. Jadi sama hari ini
yang haid perempuan, maka mestinya yang tahu seluk-beluk hukumnya juga perempuan. Tetapi banyak dan akan menjadi kendala, bukan masalah tentang kapasitas pola pikir enggak ya, tetapi lebih mendalamnya atau lebih banyaknya waktu untuk mempelajari suatu hal itu yang akhirnya ada beberapa yang akhirnya meninggalkan. Tapi secara spesifik lebih jelasnya adalah yang wajib ta'alum tentang ilmu hukum haid adalah perempuan sendiri. Ketika perempuan tersebut tidak tahu, ketika orang tersebut punya suami, maka suaminya. Ketika tadi yang ditanyakan adalah anak kecil, mestinya bukan anak kecil lagi ya ketika kalau sudah balik, maka adalah bapaknya atau ibunya, pokoknya orang yang berbuat baik terhadapnya, yang mempunyai wilayah di orang tersebut, yang mempunyai wilayah. Balik iku angilera karuan. Balik. Nggih ngoten. Dadi itu kalau ketika orang-orang tersebut yang mempunyai kewajiban secara tanggung jawab keluarga, nafkah keluarga tadi, mulai dari suami atau bapak atau ibunya, maka mereka semua akan dosa ketika tidak mengizinkan anak tersebut untuk mencari ilmu tentang haid tersebut. Terus tentang masalah anak yang hamlu atau belajar dan lain sebagainya tadi, memang seperti ini. Jadi ketika membawa hamlul mushaf itu al mushaf yo ma kutiba bainar daftarain nggih. Dafatain itu. Niku ketika al-maktub bi, jadi hal yang tertuliskan di dalam buku tersebut kok lebih banyak Al-Qur'annya, maka akan dihukum Al-Qur'an. Ketika lebih banyak tidak Al-Qur'annya, maka tidak Al-Qur'an. Biasanya mereka mensiasati dengan membawa Al-Qur'an terjemahan. Ya, itu memang syariat seperti itu ya. Jadi kadang-kadang nak di kitab-kitab klasik itu malahan ada saumpama di dalam Al-Qur'an dimasuki jarum, terus kita niatan membawa jarumnya. Al-Qur'an menjadi sabab bungkusnya saja. Macam kayak gitu. Kalau masalah solusi itu, kalau khilafnya itu banyak. Banyak. Ada yang kemudian membungkusnya dengan kain, kemudian dikasih uang atau apa, nanti dia niatannya dan sebagainya. Tapi yang jelas secara kenyataan dia tidak dianggap hamlul mushaf. Secara bahasa, secara yang kita lihat, dia tidak hamlul mushaf, dia tidak terikat hukum haram membawa mushaf bagi yang haid tadi. Ini kalau ini lanjutannya pertanyaan kali ini Pak Hamzah sama Pak Muta'alim. Pak Muta'alim orang yang paham tentang haid tapi tetangganya gak ono sing paham. Itu ada kewajiban nggak untuk menjelaskan? Saya doradong, pokoknya ngono kuwi ae kadang-kadang sampai ketok ngono kae lho. Ya, mestinya ya. Iya, saya akan berdosa ketika saya tahu persis bahwa orang-orang tetangga saya itu tidak tahu. Tapi nyampe hari ini, bukan kok saya lari dari tanggung jawab, ya saya tidak tahu persis apakah mereka tahu atau tidak. Nah, itu yang alhamdulillah membebaskan saya dari beban. dan yang lebih meringankan lagi, mereka juga tidak bertanya. Jadi saya akan langsung menggunakan kaidah ketika tidak ketahui apa itu asal pastinya, maka ya sudah kita tinggalkan saja. Berarti ya kita anggap itu semua baik-baik saja, semua akan melakukan sesuai dengan tugas masing-masing. Kalau contoh-contoh di keluarga saja sekarang, di keluarga itu kalau kemudian kalau ibunya sudah paham tentang haid enak ya. Kalau kemudian adakah bapak misalnya Pak Muta'alim durung ya putrane sing iku. Kalau di keluarga dulu bapak misalnya dulu sangat ketat untuk mengingatkan anak perempuan tentang haid atau tidak? Dulu mestinya ya enggak tahu juga, tapi mestinya iya, mestinya belum itu. Karena setahu saya yang mengetahui secara detail tentang hukum haid itu minimal orangnya harus mondok. Maaf, karena ini memang sumber hukumnya memang keluarnya dari pondok ya. Apalagi kalau kita kembali lagi ke dunia masa kini, itu bahkan ketika saya pernah konsultasi dengan dokter yang menangani
istri saya itu saat itu ketika saya tanya lebih lanjut itu beda sekali mengkategorikan ini haid atau enggak, apanya itu sangat beda. Maka akan tidak bisa menjadi sebuah ketentuan ketika kita belajar dari lain dari yang ada di pondok pesantren. Ini jelas ya, jadi sumber hukum jelas harus dari sumbernya. Kalau diambil dari yang lainnya, maka ya akan keluar hal-hal yang aneh, yang tidak, yang ajaib seperti itu. Pengalaman saya sih tak pasrahke mboke. Mboke dulu ngandani saya anak wedok iku urusan ngono kuwi aku gak patek paham saya bilang. Sebetulnya menjaga anak perempuan itu lebih susah ya, karena memang umur 9 tahun ketika dia sudah keluar haid itu kan sudah dikatakan sebagai baliknya kan harusnya lebih dahulu daripada laki-laki. Dan laki-laki kan umur 15 tahun baru kemudian dia balik kalau dia memang belum keluar mani. Ya, tapi kalau sudah keluar mani ya mungkin bisa lebih awal lagi. Mungkin umur 12 tahun. Apalagi sekarang ini kan memang orang kondisi sosial dan sebagainya, ada sosmed dan sebagainya, apalagi keinginan tahunan anak-anak itu kan lebih tinggi mungkin. Ini kan mungkin kalau ada gejala-gejala orang keluar haid di samping usia tadi yang ditetapkan berarti istiqrarnya Imam Syafi'i itu ada gejala-gejala apa? Misalnya kalau perempuan di kita fikih bukan di kedokterannya, mungkin ada itu enggak? Hanya di usia saja atau kemudian misalnya ada masa puber atau apa itu ya. Kalau di kedokteran kan misalnya payudaranya mulai membesar, suaranya mulai paruh. Kalau di kitab-kitab yang di istiqrarnya saya kok nggak tahu persis nggih. Jarang sekali ada kemudian keterangan-keterangan yang mengatakan itu. Mungkin atau sejauh ini di kitab-kitab yang biasa banyak dikaji itu memang tidak sampai menerangkan sedetail itu. Atau mungkin kalau kitab-kitab yang lebih mutawalat yang mungkin ada beberapa mungkin yang menyinggung, tetapi di kitab-kitab yang klasik klasik di pesantren itu tidak pernah disinggung. Tidak pernah disinggung tanda-tanda tentang itu akan sangat membantu. Misalnya kemudian setelah misalnya ada pendengar yang tadinya tidak begitu care dengan putranya perkara haid itu ngerti kemudian jadi itu bagi orang lain yang kemudian bisa mengingatkan kowe wis wayahe haid. Paham. Jadi kayak ndak tahu nggih maksudnya ngeten, tanda-tanda yang bisa kasat mata oleh yang terbaca oleh orang tua terhadap anaknya sama mama gitu. Anak saya ini kayaknya kok kelihatan seperti ini atau seperti ini. Itu memang nggak ada. Tapi yang biasa terjadi, yang biasa kalau saya ilmu titannya pondok pesantren kan begitu. Itu memang bukan ilmu titannya pondok pesantren ya. Itu biasanya ya perutnya mules dan lain sebagainya. Kalau cukup perutnya sama ada seorang bapak terus adatnya. Bapak terus menemukan anaknya sering perutnya sakit padahal tidak apa-apa. Mungkin tanya saja, mungkin itu baru menstruasi terus TK seperti itu, berarti harus diajarkan semua hukum-hukumnya yang berkaitan dengan ibadah dan haid tersebut. Itu sangat urgent ya, karena dia begitu dapatkan haid kemudian secara hukmi dia sudah dewasa, sudah balik, dan artinya ketika seseorang itu sudah balik itu tanggungan amalnya kemudian tanggungan dosanya itu menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, itu kan yang menjadi mukallaf, dianggap sebagai mukallaf itu kan ketika seseorang sudah balik dan dia mempunyai akal. Seorang muslim yang sudah mukallaf itu ya artinya mukallaf itu timbangan amalnya itu sudah menjadi tanggung jawab pribadinya dia. Nah, itu kan jadi dia mungkin masih ada kalau dia belum mukallaf itu kan masih jadi tanggungannya orang tuanya, tanggung jawab sebagai orang tua untuk mengingatkan. Misalkan di dalam hal sholat misalkan itu kan tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan anaknya ketika umur 7 tahun, kemudian memukul anaknya dengan pukulan yang tidak mencederai ketika dia sudah berumur 10 tahun misalkan. Itu kan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Meskipun ketika anak tersebut tidak melakukan sholat itu juga belum dianggap sebagai sebuah dosa misalkan sebuah dosa atau ini, tetapi kan kewajibannya orang tua itu yang kemudian harus apalagi di kalangan awam orang-orang itu berkaitan kalau usia SMP orang sholat gak pateo. Seperti ini perlu sangat tekankan gitu. Jadi penganggapan dewasa. Jadi bukan lagi anak-anak, batas
negara kita, hukum negara kita dengan syariah itu jauh berbeda, walaupun toh di Mesir juga seperti itu. Jadi seumpama dianggap masih anak dan sudah dewasa, Padahal sudah balik ya. nah itu syariah lebih dulu jauh hari. Jadi 9 berbanding 17. 9 berbanding 17 untuk perempuannya, terus laki-laki itu 15, 14, 14 ya, sama 14 sampai 17 sama tinggi laki-laki dan perempuan. Nah, Oh ya. Dewasa itu 17 ya kalau di gitu 17 tahun. Oleh milih. Nah, oleh milih jadi. Dapat KTP itu loh. Iya. Oke. Nah, sangat pentingnya. Kenapa Nur FM mengingat pentingnya head yang seperti ini? Tadi sudah ada masukan-masukan dan kemudian dalil-dalil dari dua narasumber. Nah, ini ada satu yang di akhir, Pak. Ada misalnya bagaimana sih cara memberikan solusi? Ada pertanyaan begitu. Kalau kita berangkat hari ini saja nih titenani, misalnya titennya saya tanggal 7. Okay. Perempuan kan begitu, Okay. tanggal 7. Oh, besok berarti saya headnya itu besok tanggal 7. Dia tanggal 5 berangkat ke Jakarta, berangkatnya ba'da asar, tapi nanti menjelang maghrib persis. Atau setelah maghrib sampai di sana subuh kan salah satu sinting orang jamak maghrib, dan bagaimana mestinya melakukan hal-hal seperti itu untuk mengantisipasi biar mereka secara hukum tahu bagaimana sebetulnya menghitung. Itu kan tidak tetap toh, bisa ada tanggal 7, kadang mundur, kadang maju, kadang ini. Seperti ini, jadi perempuan itu mestinya ada yang punya ada punya kebiasaan keluarnya head. Seumpama biasanya tanggal 7, berarti setiap tanggal 7 yang keluar itu berarti daerah head ini namanya. Kalau di fikih maju mundurnya itu tidak ditentukan. Tidak pasti. Hanya 15 hari. Yang pasti antara pemisah atau suci antara dua head minimal 15 hari itu. Bahwa itu sampai berapa tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Oke, bisa 3 bulan juga bisa antara satu atau head mungkin, dengan atau mungkin itu head yang terakhir juga bisa itu. Tapi yang dipertanyakan seumpama tentang masalah sholatnya tadi, qadha tentang sholatnya tadi. Qadha tentang sholatnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kiai Hamzah, di setiap haid yang putus di masa atau di sholat yang bisa dijamak, maka dia harus mengulangi mengqadha sekaligus yang di awal. Tapi ada pertanyaan seperti ini. Jadi seumpama dia haid di duhur, asalnya duhur ya Mbak, head duhur belum sempat sholat, terus setelah 7 hari seumpama ini headnya 7 golebnya 6 sampai 7 hari. Terus dia di asar, ini berarti dia harus mengodoi sholat yang duhur awal waktu ditinggal, kemudian terus duhur yang pas hari itu sekaligus asar dan duhur sekaligus. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena seperti ini, khitab atau tuntutan sholat itu sekali masuk waktu harus dilakukan. Ternyata kok tidak dilakukan sampai batas waktu tertentu waktu itu, maka ketika tidak lagi bisa melakukan itu dianggap teledor, maka harus diqadha. Jadi seumpama dia head di duhur tapi ternyata duhurnya sudah sholat, ya sudah selesai. Dia tidak wajib qadha asar terus ketika headnya suci berarti ya dia tidak wajib duhur yang tadi karena dia sudah dilakukan. Yang kasihan ketika ini Pak, ketika keluar darah headnya ketika pada waktu azan. Lah itu artinya perempuan itu juga wajib melakukan mempunyai hutang qadha di sholat yang pada waktu azan itu. Masuk waktu ya. Karena sudah masuk waktu. Itu muncul karena begini. Jadi ketika di bis itu kadang-kadang perempuan itu wis gak konsentrasi kabeh salate piye. Ngumpet lorone karo carane isin itu. Di dalam perjalanan itu sudah sangat kerepotan sendiri karena ya, itu memang ada itu tadi penderitaan lah. Apalagi di atas bis itu ya. Penderitaan bagi perempuan. Paling masuk di kamar mandi pas istirahat bis itu ya nggak sempat ini, paling ya hanya ganti. Iya. Itu kayak paradigma yang mulai dirubah kayak, walaupun toh bener itu sangat private sekali gitu, tapi itu malahan saumpama saya dari jadi perempuan itu tidak perlu begitu malu-malu banget.
Kenapa? Karena itu menunjukkan itu memang Nah, perilaku perempuan iya, karena asli. Tapi mboten Pak, tapi ketika jebrot yang ngene pakaian iya, ya. kayak itu tetap akan malu, tapi Ya, mestinya akan malu, mestinya tidak perlu malu. Misalnya ngomong Pak Mestinya Sopir, tidak saya ditunggu, saya mau mandi gitu perlu. ya. Nah, Mandi untuk saya kebetulan tadi sedang menstruasi di atas bis, ditunggu ya. Ya, kalau seperti itu mungkin kalau sekarang kan kalau Ngomong masih gitu tak misalkan- berarti ra karuan sama Pak Sopir. Karena kan kesadaran untuk misalkan ada ruang menyusui kan sekarang hari-hari ini kan tidak Iya, ada. iya, Mungkin iya. nanti di belakang hari mungkin ada toleransi kepada perempuan yang sedang head itu kayak kan. sudah mulai ada ini. Ya, Pak. mungkin ada Tapi kesadaran itu atau karena siapa itu. yang- Mudah-mudahan ada angkutan Oke. seperti kalau saya sebut bis di Kudus itu ya kan kalau waktu sholat mandek gitu. Mudah-mudahan ya sudah. Karena memang sekarang kalau misalkan di kereta api gerbong khusus wanita juga Ada. sudah mulai Mulai disiapkan gitu. Karena nanti ini memang bentuk-bentuk penghormatan kepada perempuan karena perempuan itu memang khusus harusnya Istimewa, harus ya. istimewa kan. harus banyak-banyak kemudian diberikan keistimewaan bagi perempuan karena memang kasihan sekali itu kan repot Nggih. sekali. Baik, kerabat Stanor FM, malam hari ini menarik 1,5 jam penuh kita berbicara tentang tadi saya sebut lugawi, istilahi, kemudian maniknya seperti apa, kemudian dia harus dari mana, kita diskusi dari 8 hal tadi, mulai dari tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, sampai kemudian bagaimana mensiasati kalau bagi para hamilul Quran, mereka juga yang ta'alum sedang menuntut ilmu, ada solusi-solusi yang diberikan oleh Kiai Hamzah sama Kiai Muta'alim. Mudah-mudahan apa yang disajikan malam hari ini kerabat Nur FM ada manfaatnya, dan saya selaku badal dari siapa nggak ngerti ini, badal itu mesti beda karo mubdal minhunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.